Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Saat ini saya berada di Jalan Raya Krukut ya. Saya akan memantau bagaimana kondisi dari perkembangan hari ini, perkembangan terkini, dan kondisi dari jalan arteri setelah tol Cijago seksi 3A ternyata masih difungsionalkan. Artinya tol Cijago 3 fungsionalnya masih terus diperpanjang sampai detik ini ya. Informasi selengkapnya ditunggu video wawancara dengan pengelola jalan tol ya. Sambil kita menyaksikan bahwa Jalan Raya Krukut sudah bisa digunakan dan terpantau kondisinya Jalan Raya Krukut ini aman terkendali, ramai lancar saja. Tidak terjadi kepadatan seperti halnya kalau kita biasanya ya. Di saat tol Cijago seksi 3A ruas kukusan Krukut itu belum difungsionalkan, kondisinya itu ada terjadi kepadatan ya. Kalau sekarang itu alhamdulillah ya, kalau sekarang tuh alhamdulillah kondisinya jauh lebih manusiawi, jalanannya juga lancar jaya. Dan ini kondisi-kondisi yang saya perlihatkan adalah ternyata di Jalan Raya Krukutnya tidak sepenuhnya sampai dengan titik simpang Krukut ya gitu. Jadi ini adalah juga satu kondisi yang mungkin kita perlu tahu. Dan setelah proyek Krukut selesai, tibalah proyek lainnya, yaitu proyek dari instansi pemerintahan yang lainnya ya. Dan kita harus bersabar agar proyeknya juga bisa berjalan lancar ya. Hati-hati aja saat melintas karena memang walaupun tidak terlalu mengambil jalan, tapi ada sedikit bisa disampaikan karena jalanannya juga sebenarnya sudah sempit gitu ya. Kecuali di sini nih, jalan barunya udah jauh lebih lebar. Tapi jalan lamanya itu kan sudah sempit. Nah, ditambah lagi dengan ada beberapa proyek sehingga jadi lebih sempit. Jadi hati-hati aja saat melintas di sana. Sedangkan inilah kondisi di Jalan Raya Krukut baru yang mungkin belum tahu kapan itu Jalan Krukut baru itu difungsionalkan atau digunakan atau dioperasikan secara permanen gitu ya untuk Jalan Raya Krukut ini. Itu bisa saksikan di Rewind 2022 tepatnya kapan dan juga dulu apakah semuanya langsung jadi atau gimana, itu semua juga sudah bisa disaksikan di video Rewind 2022. Dan seperti ini ya kondisinya ya. Jadi jalan Krukut Raya ini, Jalan Raya Krukut ini kita masuki di bawah jembatan Kali Krukut. Ini masih ada space yang kosong berupa tanah ya. Ini yang saya katakan beberapa kali mungkin menjadi ada rencana dari Pemda Kota Depok seharusnya untuk jalan berikutnya ya. Sehingga ini jalan ini bisa diperlebar. Nah, ini kita masuki Jalan Curug Agung yang kembali sempit ya, dari jalan baru yang Jalan Krukut baru tadi. Jalan Raya Krukut baru yang mengitari di bawah jembatan Kali Krukut itu jalannya sudah lebar. Nah, sedangkan di sini jalanannya semakin menjadi sempit kembali. Dengan kondisi yang sempit, biasanya saat kondisi di mana Cijago 3A belum difungsionalkan, di jalur ini tuh luar biasa macetnya ya. Karena mobil itu bergantian ya. Mobil itu bergantian, udah gitu sempit dan udah jalan sempit, tiang-tiang baik itu tiang-tiang listrik atau mungkin provider, saya nggak begitu paham ya. Tapi beberapa juga ada lampu penerangan jalan. Itu juga posisinya berada di badan jalan arteri ini, jalan yang sempit, jalan yang bisa dibilang sudah sempit, ditambah lagi ditaruh lagi tiang atau lampu-lampu penerangan jalan yang posisinya berada mengambil di badan jalan tersebut ya, jadi lebih sempit. Sehingga mobil juga beberapa titik yang sudah pernah saya perlihatkan juga kondisinya bergantian ya, mobil itu bergantian. Sedangkan di sisi kiri itu ada jalur air atau gorong-gorong, tapi dia posisi di atasnya itu tidak sangat kuat ya. Jadi beberapa kali itu jebol terus tuh bagian atas dari gorong-gorong tersebut ya. Nah, kita masih di Jalan Curug Agung, kita akan menuju ke arah Kukusan untuk memantau dan juga melihat. Tadi kita sudah lihat bagaimana progres di Jalan Krukut baru. Lalu bagaimana di Jalan Tanah Baru? Nah ya, pastikan dari kemarin ada yang bertanya itu, bagaimana bang progres di Jalan Tanah Baru? Apakah masih ada alat berat di sana atau sudah selesai semua? Maka bisa disaksikan di video hari ini ya. Yang jelas kita sudah saksikan tadi di awal bahwa Jalan Raya Krukut sudah selesai semua untuk pelebaran jalannya.
sudah bisa dilintasi, sudah bisa dilalui, sudah bisa dilewati oleh para pengguna jalan. Lalu untuk kondisi jalan arterinya ini jauh lebih lancar, jauh lebih manusiawi dibandingkan kondisi saat kita merasakannya, masing-masing juga mungkin merasakannya saat tol Cijago 3 belum difungsionalkan. Tapi begitu difungsionalkan, seperti yang terlihat pada video bahwa kondisinya justru saat ini jauh lebih manusiawi, kondisinya lancar-lancar jaya aja ya. Tidak ada terjadi kepadatan seperti biasanya. Setidaknya sampai detik ini saya setiap kali liputan itu tidak menemukan kondisi sebelum saat Cijago 3 belum difungsionalkan. Itu saya rasakan sekali karena emang saya juga liputan juga bisa dikatakan hampir setiap hari kecuali sakit ya, atau mungkin memang badan sudah lemas gitu dan tidak kuat ya mungkin nggak berangkat. Tapi pengalaman saya gitu ya, jadi pengalaman saya setiap kali berangkat ini jauh lebih lancar dibandingkan kondisi dimana saat sebelum Cijago 3A difungsionalkan. Jadi jauh lebih lancar jaya seperti yang terlihat pada video. Kalaupun ada terjadi perlambatan kecepatan, itu akibat dari adanya pertigaan-pertigaan, artinya ada pertemuan, mungkin ada mobil yang keluar atau bergantian gitu ya, tapi tidak separah saat Cijago 3 belum difungsionalkan. Itu yang saya rasakan dan mungkin terlihat dari video hari ini gitu ya. Jadi ini video ini pada pukul sekitar jam 9.30, sekitar setengah 10 lah kalau nggak salah ya, setengah 10 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar itu masih pagi ya. Nanti kita juga bisa pantau mungkin di tanggal 9 saat anak sekolah ya, kira-kira seperti apa, apakah dampaknya juga ada luar biasa di jam-jam masuk sekolah gitu ya. Karena emang nih posisinya sekali lagi dampak yang begitu terasa di jalan arteri selama ini setelah jalan tol Cijago seksi 3A difungsionalkan. Itu yang memang mungkin dirasakan oleh saya dan juga sebagian pengguna jalan lainnya ya. Kalau ada yang mungkin merasa sama aja ya boleh juga, nggak apa-apa, itu adalah hak masing-masing untuk menyampaikan pendapat. Disampaikan aja di kolom komentar, tapi kalau bisa juga disertai dengan jamnya, jam berapa biasanya yang mungkin dirasakan kondisinya sama aja ya. Nah ini adalah kondisi Tanah Baru yang posisinya sekali lagi di perempatan Tanah Baru itu tidak terjadi antrian kendaraan. Biasanya itu wah mantap lah di situ antrian kendaraannya. Nah kalau sekarang kita masuk di overpass Tanah Baru. Overpass Tanah Baru ini kurang lebihnya lancar jaya ya. Overpass Tanah Baru lancar jaya. Kondisinya juga seperti yang terlihat pada video bahwa ini sudah dilakukan pengecatan di dua sisi trotoar ataupun buat pejalan kaki ya, buat pejalan kaki sehingga jauh lebih aman. Sudah dicat hitam putih. Nah, kita memasuki ke area pelebaran jalan Tanah Baru di sisi kanan tuh ya. Sisi kanan sudah terlihat bagaimana area pelebaran jalan itu adalah bagian di pengecoran yang warnanya beda dengan jalan yang lama, yang dimana jalan lama itu sudah berupa aspal ya. Sedangkan jalan yang barunya, yang baru saja dikerjakan, ini adalah merupakan bagian yang rigid, sepertinya pekerjaannya adalah lapisan rigid. Langsung aja saya putar dan kita bisa melihat bagaimana pekerjaan di pagar-pagar juga di area Tanah Baru ini sudah ditempel dengan ornamen-ornamen ataupun logo-logo dari pemerintah Kota Depok ya. Jadi ini menandakan bahwa memang masuk dalam proyek pemerintah Kota Depok ya. Kalau berdasarkan ininya dari pemerintah kotanya adalah dari Dinas PUPR Kota Depok ya, dari Dinas PUPR Kota Depok. Dan kita masuk lagi ke arah overpass Tanah Baru dan kita akan menuju ke arah Sawangan. Jika video sebelumnya mungkin masih ada alat berat, apakah di video hari ini masih ada alat berat dan apakah jalurnya sudah bisa digunakan atau belum? Nah, ini kan yang mungkin jadi pertanyaan kan buat para pengguna jalan kan, mungkin tanggal 9 nanti sudah sekolah, sudah mulai bekerja gitu ya. Nah, saya langsung aja saya sampaikan di video hari ini. Jadi sekali lagi tinggal disimak videonya sampai habis ya. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjutkan di sini di bagian Tugu Gong Sibolong ya. Tugu Gong Sibolong. Nah, ini adalah bagian Tugu Tanah Baru nih yang sudah direlokasi
Dan ini kondisinya juga bagian dari pelebaran jalan tanah baru ya yang kita saksikan. Kebetulan yang saya gunakan ini saat ini adalah sekalian saya ingin mencoba jalannya seperti apa, apakah jadi jauh lebih mantap gitu ya. Ternyata sih kalau kondisi jalan sih kayaknya sama aja ya. Dibilang mulus banget juga atau lurus-lurus banget atau rata banget juga ya begitu aja. Mungkin bisa dirasakan juga oleh sobat keluarga semuanya ya di sini ya. Ini adalah kondisi jalan baru di pelebaran jalan di jalan tanah baru. Jadi sudah terlihat perbedaan warnanya. Dan di sini juga sudah dipasangi pagar. Dan tampaknya memang sudah tidak terlihat lagi adanya alat berat. Jadi memang sudah selesai sepertinya. Untuk pekerjaan pemasangan dinding penahan tanahnya sudah selesai. Tapi ternyata pekerjaan untuk pemasangan pagarnya ya, pemasangan pagarnya ini belum selesai. Nah, ini dia nih. Masih ada beberapa pekerja proyek ya. Yang memang masih menyelesaikan pekerjaan dari pemasangan pagar dan juga mungkin untuk penataan bagian sisi dari area terluar pelebaran jalan tanah baru ini ya. Baru sampai sini ternyata. Dan memang mungkin proyeknya untuk tahun ini sampai dengan di titik tersebut ya untuk pelebaran jalannya. Dan seperti itulah kondisinya ya, di jalan tanah baru juga terpantau kondisinya lengang. Tidak seperti halnya yang kita temukan di beberapa titik atau di beberapa hari sebelumnya. Sedangkan untuk bagaimana kondisi di Jalan Raya Bungur, titik termacet di area jalan arteri samping jalan tol Cijago seksi 3A. Nah, bagaimana ya selengkapnya, mari kita coba pantau saja langsung. Mari kita saksikan. Ini kita menuju kembali ke arah Tugu Gong Sibolong. Lalu kita akan menuju ke arah Jalan Bungur. Oke, sekarang kita akan menuju Jalan Bungur dan kondisinya seperti yang terlihat pada video ya. Ternyata di kondisinya jauh lebih manusiawi seperti yang saya sampaikan. Tidak terjadi kepadatan antrian yang begitu panjang tuh ya. Kita lihat ya, kita saksikan. Jadi antrian-antrian kendaraan juga jauh lebih manusiawi. Karena sebagian mobil yang mungkin awalnya ikut mengantri di sini adalah kendaraan-kendaraan yang sebenarnya juga ingin masuk lagi ke Tol Desari di Jalan Raya Krukut. Nah, sementara ini gratis ya, Tol Cijago 3A ini gratis sekali lagi ya. Yang dibayarkan 3.000 itu adalah untuk tarif tol Depok Antasari, dimana kalau sobat keluarga masuk dari Jalan Raya Krukut juga bayarnya 3.000 juga. Jadi mau masuk dari Kukusan atau mau masuk di Jalan Raya Krukut itu sama-sama bayar 3.000. Karena itu adalah tarif tol Krukut sampai Brigif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tarif tol Depok Antasari ya. Sedangkan untuk tol Cijago 3A-nya itu masih gratis. Jadi seperti yang terlihat di video, kondisinya lancar-lancar jaya aja. Dan sudah saya sampaikan juga bahwa progres di Tanah Baru aman, progres di Jalan Raya Krukut juga sudah aman. Jadi sudah bisa dilintasi semuanya. Selamat menggunakan dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Dan dukung terus FMD Channel dengan menekan tombol subscribe ya, dengan menekan tombol subscribe, like jika videonya dirasakan manfaatnya, dan juga share agar tidak mendapatkan manfaatnya sendiri tapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.